nikahkan dan kawinkan engkau. Dalam bayangan banyak orang, sebuah pernikahan merupakan ikatan antara satu lelaki dan satu perempuan, serta didasari oleh cinta dan keinginan untuk menghabiskan hidup bersama dalam suka maupun duka hingga hari tua. Namun faktanya, konsep pernikahan bagi beberapa orang tidaklah mutlak seperti itu. Ada poligami, yang merupakan istilah umum untuk menyebut pernikahan yang terdiri dari satu suami dan lebih dari satu istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Rafli. Jadi kali ini gue akan membahas salah satu fenomena sosial, yaitu poligami. Poligami, lawan kata dari monogami. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya dalam ijab kabul saja, tapi dalam menjalani hidup berkeluarga. Poligami berasal dari bahasa Yunani, poli atau polus yang artinya banyak, dan gamen atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Dan jika digabungkan, maka arti poligami yaitu perkawinan yang banyak tanpa ada batasan. Namun dalam Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai 4 wanita saja. Yang Indonesia yang dan itu masih sesuatu yang baik. Kita kalau menurut ini kayaknya kurang bagus. Kalau bisa ya sebenarnya boleh saja asalkan dia mampu, adil, terus mendapatkan izin dari istri pertama, ya silahkan. Kalau kita udah bisa memenuhi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, silahkan. Tapi kita sebagai manusia nggak akan mampu. Ada keterbukaan, keadilan, tapi kalau tidak memenuhi syarat, hanya untuk gaya-gaya, hanya untuk memenuhi hawa nafsu, ya lebih baik jangan lah ya. Soalnya siapa sih yang mau jadi mamanya punya gaji 2 juta dibagi 2 gitu ya, orang kan mungkin nggak akan terima yang lama gitu. Tanggung jawab kita akan bertambah, kewajiban kita akan bertambah, biaya hidup kita akan bertambah, belum lagi hubungan kita, tanggung jawab kita terhadap yang Maha Kuasa. Dalam hukum Islam, Al-Quran membolehkan perkawinan poligami yang berdasar pada Quran Surat An-Nisa ayat ketiga. Berdasar latar belakang ayat ini, hukum dibolehkannya perkawinan poligami bukan berdasarkan oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, akan tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Seperti halnya yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini yang disebut dengan sunnah poligami. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan praktek poligami dengan menikahi 9 wanita, dan dengan mereka Allah memberikan manfaat yang besar bagi umat ini. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergensi saja, yang tidak bisa dilakukan sembarangan oleh seorang muslim bila tidak menjalankan syariat dan syaratnya. Salah satu syaratnya yaitu perlunya izin dari istri pertama. Hal ini juga dijelaskan dalam UU Perkawinan di negara Indonesia. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan akan memberikan izin kepada suami apabila sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Salah satu pihak yang bersangkutan yaitu seorang istri pertama. Menurut penelitian, di zaman sekarang hal-hal negatif poligami lebih banyak daripada hal-hal positifnya. Hal-hal negatif tersebut bisa didapati dari suami, istri, bahkan anak. Dari sisi suami, penelitian di Arab Saudi mengatakan beberapa persen laki-laki yang mengidap penyakit jantung yaitu suami yang memiliki 2-4 istri. Kemudian dari sisi istri, menurut penelitian juga, wanita yang mengalami poligami akan mengalami masalah gangguan jiwa, depresi, kecemasan, paranoid, dan hal-hal bahaya lainnya. Dari sisi anak, poligami juga bisa menyebabkan hak anak terabaikan, kurangnya perhatian, moral, dan material dari ayahnya. Semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarga yang lain menyebabkan anak kurang kasih sayang. Melihat dampak negatif yang diakibatkan oleh poligami, baik terhadap suami, istri, dan anak, maka poligami bukan jalan keluar terbaik dari masalah keluarga. Bahkan dampak negatif tersebut akan muncul walau seadil apapun suami terhadap keluarga-keluarganya.
Kesimpulannya adalah poligami memang dibolehkan dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mempraktekannya dalam kehidupan. Akan tetapi sebab dibolehkannya poligami ini bukan didasari oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi dengan motivasi agama, sosial, dan kemanusiaan, disertai dengan syarat adil dengan para istri. Kemudian yang perlu dikaji harusnya bukan beristri berapa, namun sudah mampukah kita, materi kita, tenaga kita, waktu kita, jangan hanya menuruti hawa nafsu setan. Menikah itu untuk kebahagiaan, bukan hanya mesejahterakan. Sejahtera belum tentu bahagia, tetapi bahagia sudah pasti sejahtera. Sekian dari gue, semoga video ini bermanfaat. Gue Rafli, see ya.